aktivitas kami di Krudikmen Kalteng ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu karena waktunya sudah malam. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya sedikit ada pantun Bapak Ibu, supaya nanti bisa kita, sebelum kita mulai bisa ada semangat sedikit. Baik, saya bacakan pantun saya Bapak Ibu. Membuat kue lapis berlapis-lapis, rasanya enak bikin ketagihan. Dengan Gemini inovasi tidak habis, mari ciptakan karya yang luar biasa. Baik, saya akhiri Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti kegiatan malam ini bisa berjalan lancar. Mari kita sama-sama simak pemateri kita ya dari Pak Ajis dari SMP 5 Dusun Selatan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julina. Baik, terima kasih. Mantap. Ya. Baik, terima kasih Pak Arso untuk kata pengantar atau sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat yang masih setia membersamai kita dalam kegiatan ini, kita langsung saja memasuki acara inti pada webinar hari ini. Marilah kita sambut bersama narasumber hebat kita. Selamat malam Pak Ajis. Ya, selamat malam Ibu Yulina. Baik, saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materi untuk webinar kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ajis, saya persilakan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hebat buat para ibu guru yang terhormat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya Kombel Dikmen Kalimantan Tengah. Alhamdulillah telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk saling berbagi, dan juga terima kasih untuk kepada para peserta yang makin malam ini ya, makin bersahabat. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat juga, karena udara ini ya, sinyal sudah mulai agak lelet sedikit, tapi tidak mengurangi aktivitas kita untuk berbagi pada malam hari ini. Baik, mungkin sudah disebutkan ya biodata saya Ajis, sehari-hari mengajar di SMP Negeri 5 Dusun Selatan, dan adapun kita pada malam hari ini saling berbagi. Saya bukannya menggarami air di lautan, enggak. Karena kita pada dasarnya semua itu memiliki kehebatan masing-masing ya, dan Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda, dan sudah pasti pengetahuan kita pun berbeda-beda. Next, mungkin lain kali Bapak Ibu ya, di lain kesempatan mungkin akan diundang juga oleh Dikmen ya, Kombel yang diasuh oleh Ibu Yulina sebagai moderator pada malam hari ini, dan juga Pak Setiarso sebagai Ketua Kombel. Izin ya, saya share screen dulu. Oke, nampak terlihat ya Bu di slide? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Nah, materi kita pada malam hari ini yaitu tentang Gemini. Ya. Ini salah satu produk Google yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Kebetulan kami peserta dari trainer Gemini Academy. Ya, memang kami itu sebagai peserta itu wajib untuk sharing kepada rekan-rekan guru yang lain apa yang telah kami dapatkan pada saat pelatihan yang beberapa minggu yang lalu ya, dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 27 September bulan depan. Adapun agenda kita pada malam hari ini yaitu mengenal AI, prinsipnya dan keterbatasannya. Walaupun kita tahu bahwa sekarang serba canggih dan namanya juga mesin, pasti ada kesalahan dan ada juga kekurangannya. Dan pasti itulah nanti dibutuhkan kebijakan
bagi kita semua untuk menyaring berita-berita apapun dan dimanapun sumbernya. Yang kedua, mengenal Gemini. Kemudian yang ketiga, cara membuat prompt yang efektif. Ya, yang keempat, bukti karya pemanfaatan Gemini. Ya, ini nanti mudah-mudahan ya waktu kita bisa terpenuhi dari 4 agenda kita pada malam hari ini. AI dalam kehidupan kita, ya. Nah, sebelumnya Ibu Yuli nih, ya saya mau sharing, kalau bisa nggak peserta menyebutkan apa sih kepanjangan dari AI itu? Kalau saya sih, saya memberinya asisten AI. Iya. Kalau Bapak Ibu apa ini? Jangan Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat atau mau langsung Oh, di ngomong boleh, kolom silakan chat Bapak Ibu. atau apa ya? Oke. Kalau saya berikan kepanjangan itu asisten AI. Ayo Bapak Ibu. Ada? Oke ya, nanti di kolom chat aja ya kalau bisa, silakan. Oke, kita lanjut. Nah, sehari-hari mungkin Bapak Ibu pernah membayangkan ya ketika Bapak Ibu memiliki asisten yang siap sedia selama 24 jam. Ya. Paling enak dong ya, ada asisten, mau disuruh apa saja siap ya. Nah, inilah nanti Gemini hadir yang dikembangkan oleh raksasa teknologi dari Google ya, sebagai sebuah terobosan baru di dunia AI dengan kemampuan yang luar biasa. Ya, bisa memahami bahasa alami dan menyelesaikan berbagai tugas. Karena Gemini ya telah menarik perhatian pengguna di seluruh dunia. Cuma ada beberapa negara, ya, mungkin sudah Bapak Ibu pernah dengar, Amerika pernah menolak AI. Ya, Amerika ya, negara yang dikuasa itu menolak AI dulu. Tapi sekarang dengan keterbatasannya ya, mengejar AI itu seperti apa, ternyata manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, tanpa disadari kita sebenarnya sudah berinteraksi dengan AI, Bu. Ya. Coba kalau di Google Map nih, ya, kalau tidak ada AI, tidak bakalan kita ditunjukkan peta atau lokasi tertentu yang kita tuju. Itu salah satu AI sebenarnya. Ya. Di email, ya, kita bisa dapatkan di email itu tentang apa, mendeteksi phishingnya, ya, bisa mengkategorikan secara urut kotak masuk, mana spam, mana sampah dan seterusnya Bapak Ibu. Itulah ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah berinteraksi dengan AI. Apa itu kecerdasan buatan AI? Ya. Kecerdasan buatan ya adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk menirukan perilaku cerdas manusia. Sistem ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Ya. Sistem kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Makin banyak kita berinteraksi dengan AI, maka AI itu akan menyerap pola dan tingkah laku kita ketika kita membuat prompt kepada AI. Nah, dari situ AI bisa mengetahui sebenarnya alur pikiran kita, apa yang kita butuhkan. Makanya AI itu hadir demi membantu kita bagaimana kita berinteraksi dengan komputer dan bagaimana kita beradaptasi dengan sistemnya. Ini ya yang disebut dengan AI. Nah, AI ya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Tapi AI bisa menjadikan alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Ya, adanya memang banyak yang minder dengan AI ya, apa sih itu AI, kita ini istilah Banjarnya bapandar lawan robot nih. Ada manfaatnya, padahal tanpa disadari sebenarnya mereka mau tidak mau butuh dengan AI pada akhirnya nanti. Ini Bapak Ibu ya, prinsip kerjanya AI itu Google. Bermanfaat secara sosial, kemudian menghindari bias, ya, aman dan terlindungi,
bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, kemudian tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, nanti ini ya, ini yang harus kita hindari. Ya, ada bias terkadang ya, apa konten yang diberikan AI kepada kita itu bias, ada juga berhalusinasi, ada juga pemikiran AI saja berdasarkan fakta-fakta yang telah diserap. Ya, makanya penting bagi Bapak Ibu guru ya untuk mencari referensi apakah benar yang ditawarkan AI ini atau tidak. Ya, karena ini ya bias tadi. Ini prinsip kerjanya ya, Bapak Ibu. Kemudiannya ya bias. Ya, apa itu bias nih? Nah, sama seperti teknologi baru lah, perlu dievaluasi dengan potensi bias. Ya. Yang kedua, AI itu mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan AI, maka yang ditawarkan itu kadang bias dia. Tetapi kalau kita sudah sering kali berinteraksi dengan AI, ya, maka bias atau halusinasi yang ditawarkan itu cenderung kurang. Ada tapi berkurang. Ya, tapi nanti kalau lama kelamaan dengan prompt yang baik, ya, dengan kata perintah yang efektif, itu insya Allah bias itu bisa kita hindari nanti. Nah, kemudian halusinasi. Nah, ini ada keterbatasannya, ya, tidak memberikan jawaban yang akurat, misalnya, ya, kesalahan dalam jawaban, kemudian interaksi dengan chatbot itu, ya, ini karena mohon maaf AI itu ya ini tadi percaya diri ya. AI itu kadang percaya diri memberikan informasi yang keliru. Nah, ketika Bapak Ibu pengguna AI ya mentang-mentang robot itu tidak ada yang salah katanya, diterimalah informasi AI ini menjadikan sebuah fakta ya. Makanya tadi sekali lagi perlu kebijakan atau kebijaksanaan Bapak Ibu untuk menyaring lagi informasi yang ada di AI. Contoh yang di sini ya, tanggapan ini saya nggak bisa zoom ya. Ini keliru ya. Dalam hal ini seperti nama ilmiah tanaman ZZ nih, sebenarnya Zamioculcas zamiifolia, bukan Zamioculcas jamioculcas. Nah ini salah satu halusinasi ya dan bias. Nah, kalau Bapak Ibu guru mengambil mentah-mentah ini tanpa tanpa memilah, tanpa mencari referensi lain, dan ya, nanti kita akan simulasikan bagaimana cara ya mencari fakta yang sebenarnya, apakah data yang diambil Gemini ini apa akurat atau enggak. Ya, nanti kita akan ada simulasi ya, nanti kita praktekkan. Saya akan bahas dulu apa itu bias, halusinasi, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini akurasi dan privasi data ya. Sebaiknya ya periksa ulang jawaban tadi apa yang saya sampaikan di awal sebelum kita gunakan pengajarannya di kelas. Kemudian hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam form yang Anda berikan kepada Gemini. Artinya data-data siswa itu nggak usah dimasukkan. Segala nick dimasukkan misalnya ya. Saya misalnya tolong saya buatkan ini data ini dengan nomor NIK sekian NSN sekian ya, itu nggak boleh ya, dihindari aja, itu privasi orang ya. Nah sekarang sudah kita masuk kepada AI. Bapak Ibu sudah pernah berinteraksi dengan chat GPT nggak ya? Sering berinteraksi dengan chat GPT kan? Oke, nah ChatGPT iya kurang lebih sama dengan Gemini, tapi nanti kita akan apa itu kelebihannya, nanti saya tunjukkan apa kelebihan daripada ChatGPT apa Gemini dengan ChatGPT. Nah ini tampilan draftnya, oke ya, ini tampilan draft. Saya tunjukkan dulu.
Oke, Bapak Ibu ya. Itu untuk pertama. Saya tunjukkan dulu siapa tahu bagaimana sih caranya mencari aplikasi Gemini ini. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal nanti di browser, tapi sekali lagi ya harus aktif belajar ID-nya. Ya, jangan sampai nggak aktif lagi belajar ID-nya. Oke. Nah, apa yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita sering menggunakan perangkat seperti ini Bapak Ibu, ya kita sering berinteraksi misalnya dengan Google, ketika saya ketik M saja sudah muncul. Coba ya, M. Nah, ini sudah muncul. Padahal baru ketik M nih. Berarti Google ini tahu apa yang saya butuhkan. Oh, saya padahal baru ketik M nih. Ketik M, nah sudah muncul. Nah, ini salah satu kerja ya, cara kerja dengan chat atau AI. Ya, karena tadi kita sering berinteraksi dengan AI. Sekarang di mana sih letaknya AI? Nah, kalau di browser Bapak Ibu tampilan seperti ini ada. Ya, Bapak Ibu. Ini ada ya titik 9 ya. Ajaib, tinggal klik di sini. Nah, ini dia masuk. Artinya ini ada. Ini ya, Bapak Ibu, produk asli dari Google. Ya, terintegrasi dengan akun belajar ID. Jadi ya, aman kita gunakan, sudah tidak ada lagi berbayar kayak ChatGPT itu. Kalau kita main chatbotnya itu sudah berbayar kalau ChatGPT. Nah, ini Gemini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan yang kelebihan dari Gemini. Tinggal klik Bapak Ibu ya. Ya, nanti kalau belum pernah logging itu diarahkan seperti ini, nanti logging di sini. Ya. Oke. Oke, kita ambil yang fakta dulu. Misalnya kita mau berapa jarak antara bumi dan bulan. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke. Muncul ya, Bapak Ibu. Ya. Muncul nggak? Muncul. Muncul ya. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apakah data ini akurat atau enggak sih. Rata-rata jarak bumi dan bulan adalah sekitar 384.400 km. Benar atau enggak ini? Nah, kita bisa cek validasinya. Kita klik di sini, muncul. Berarti di sini sumber datanya. Ya, Bapak Ibu. Berarti ini sumber datanya. Tinggal kita klik di sini, maka akan muncul bahwa data yang diambil dari berita tadi ini di detik. Ya kan? Hebat kan? Ya. Kalau di chat GPT saya sudah otak-atik chat GPT, nggak ada menu seperti ini Bapak Ibu. Ada validasi data. Kemudian kita lagi cek ke bawah, saat bulan berada pada titik terendah terdekatnya dengan bumi, jaraknya sekitar 3.603. Loh, kok beda nih yang di atas nih? Mana yang benarnya nih? Nah, kita klik lagi. Expand, datanya di mana? Oh, datanya di kompas.com. Nah, kita lagi turun lagi ke bawah, lihat data orbit Eclipse-nya, jaraknya kok kenapa nggak tetap nih? Ternyata ini artinya jarak bumi dan bulan terus berubah saat bulan bergerak mengelilingi bumi. Lihat expand-nya, oh masih sama datanya, sumber datanya. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa opsi nanti diberikan, ada di sini show draft Bapak Ibu. Ya, tinggal kita klik show draft. Nanti ada 3 pilihan nih. Draft pertama, draft kedua, draft ketiga. Yang mana mau kita ambil? Kita ambil misalnya draft kedua. Kita klik draft kedua, sama nggak? Oh ya sama, draft keduanya sama nih dengan draft pertama yang tadi. Ya, ini draft pertama, draft kedua, oke, kemudian draft ketiga.
Nah, ya, sama. Nah, antara draft 1, draft 2, draft 3 kita mau gabung nih. Nah, kita mau gabung datanya. Ya, kita mau gabung datanya, kita mau lihat validasinya apa benar atau tidak nih. Nanti Bapak Ibu, ya, ada keterangan di bawah. Misalnya ini petunjuknya ya, Bapak Ibu. Understand the result, misalnya chat complete. Nah, ini. Ya, bahwa kalau dia tulisan itu berwarna hijau, bahwa itu adalah data valid. Kalau tulisannya merah, ya, tulisannya merah bahwa data yang ditampilkan AI atau Gemini itu bersifat yang tadi, bias, kalau bukan bias, halusinasi atau akurasinya kurang tepat. Nah, ini. Nah, kita coba bandingkan dengan Chat GPT, Bapak Ibu. Oke. Ya. Kita bandingkan dengan Chat GPT. Oke. Chat. Nah, ini saya sudah klik chat, berarti saya nggak pernah gunakan Chat GPT ini di. Nah, ini baru muncul. Ya, karena Bapak Ibu terus terang banyak sekali ya AI yang ditawarkan. Kita bandingkan ya berapa jarak bumi dan bulan misalnya. Sama. Cuma ya data yang ditampilkan dari Chat GPT ini segini aja Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, tampil nggak yang di Chat GPT nggak ya? Tampil, Pak. Tampil ya Chat GPT-nya. Nah, ini kalau kita bandingkan di Gemini ya, maka datanya lumayan untuk kita sebagai research. Ya, itu sedikit ya tentang apa salah satu kelebihan dari Gemini. Sekarang kita ke materi tadi ya. Ini yang dimaksud tadi ya. Ada draft 1, draft 2 dan draft 3. Kita bisa combine ketiga draft ini. Nah, selanjutnya kita bisa pin percakapan Bapak Ibu. Misalnya kita sudah banyak mencari chat GPT konten-konten di chat GPT tadi, takut kehilangan. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu. Kita bisa pin. Misalnya, ini yang sudah kita buat ya. Berapa jarak antara bumi dan bulan. Nah, kita geser ke sebelah kiri. Klik. Nah, ini dia. Kita bisa pin. Ini karena saya sudah banyak mempin ya. Tinggal kita ini Bapak Ibu, tinggal diklik di sini titik 3 ada pin. Jadi kita bisa nanti kapan-kapan kita mau cari, tinggal cari di sini baris 3 ini ya. Kita cari apa yang hasil pencarian. Misalnya saya sudah tentang kesulitan berhitung, kita klik, mudah-mudahan nggak hilang nih. Nah, dia akan muncul lagi Bapak Ibu. Oh, ini yang sudah saya cari beberapa hari yang lalu. Ini jarak yang bumi tadi. Nah, kalau kita nggak pin, ya dia akan hilang. Jadi terpaksa kita ketik lagi Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pin, tulis namanya apa, baru kita pin. Nah, ini Bapak Ibu sudah terpin di pojok kirian. Oke. Ya, itu untuk pin percakapan ya, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi sih kelebihan daripada Gemini? Ekspor jawaban Anda. Nah, ini lebih enak lagi Ibu Yuli. Ya, kita kalau mau buat RPP nggak usah ngetik lagi, nggak usah kopas lagi, tinggal share di sini. Apakah mau dalam bentuk doc atau dalam bentuk, jadi tergantung nanti promnya apa yang kita mau buat. Ya, tinggal nanti kita share di sini Bapak Ibu. Oh, saya mau data ini saya mau share ke Google Doc. Oke, kita mau share ke Google Doc. Misalnya yang jarak bumi tadi ya. Nah, data ini daripada saya blok seperti ini, ya,
kalau di Gemini ya nggak pakai sistem blok lagi Bapak Ibu. Tinggal kita kayak gini ya. Ya sistem kayak gitu lagi. Nanti di Gemini kita langsung di bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ada share, mau dalam bentuk ekspor. Oh iya Bapak Ibu, saya kelupaan tadi. Ini dari jawaban di atas ini ya. Dari jawaban ini mau dalam bentuk detail, mau dalam bentuk yang lebih proporsional, ini di sini ada. Ya, ada shortnya, ini paling pendek misalnya responnya, ada yang mau profesional, ada yang casual. Mau profesional sama yang ini tadi. Nah, ini yang profesional Bapak Ibu. Lengkap jaraknya. Ya, lengkap dengan semua validasi datanya. Ya, kesimpulannya ya, ada anomalinya. Nah, coba kita ekspor, Pak. Bisa nggak kita ekspor? Bisa. Ya, tinggal Bapak Ibu klik yang di sini. Ya, ekspor. Oke, ekspor tuh. Nah, tunggu beberapa saat ya, sampai nanti akan terbuka sendiri. Oke, ini sudah terbuka. Open Docs. Ya, kita coba buka. Nah, Bapak Ibu, ini tampilannya. Jadi nggak usah copy paste enggak, langsung diekspor dalam bentuk ya. Apakah bisa dalam bentuk Excel? Oh, bisa sekali Bapak Ibu, tergantung nanti promnya. Apa yang Bapak Ibu perintahkan, misalkan buatkan saya file Excel dan seterusnya, nanti akan dibuatkan. Tinggal kita ekspor tanpa mau copy paste. Oke. Ini salah satu dari kelebihan untuk di Gemini. Ekspor jawaban bisa melalui dari Google Doc. Oke. Nah, sekarang edit prompt Anda. Ini misalnya ini kita salah membuat prompt nih. Coba. Ya. Kita buat prompt ya. Buat prompt baru. Jangan di sini ya Bapak Ibu. Jangan di habis yang kita buat tadi. Ini kan masalah jarak bulan nih. Kita mau ambil topik yang lain, klik new chat. Ya, dari sini mohon maaf ya, di sini klik tanda plus new chat buat percakapan baru. Oke. Nah, saya berikan beberapa contoh yang mungkin ya di perkiraan kita sudah benar, tapi pada kenyataannya masih keliru. Berapa usia anak misalnya, berapa usia anak bisa belajar membaca ya, berapa usia anak bisa belajar membaca. Ini sekilas sudah tepat, tapi penempatannya mungkin masih ada yang guru bahasa bisa nanti menambahkan. Oke, kita lihat datanya. Nah, ini usia yang tepat untuk anak mulai bisa belajar membaca. Nah, kita lihat nanti ya apakah ya akurasinya tepat atau enggak nih. Kalau dia warna merah berarti dia ragu-ragu memberikan jawaban yang tepat. Oke. Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, namun minimal 4 sampai 5 tahun. Datanya dari mana? Kita klik. Oh, datanya dari Halodoc. Nah, ini di bawah lagi kita lihat ada warna teks biru, hijau. Oh iya, berarti valid nih. Oke, ya. Ini dalam bentuk sumbernya. Berarti sumbernya adalah Halodoc. Nah, sekarang kita mau edit prompt-nya nih. Ini kayaknya gan ya, kalau sekilas dibaca tepat, tapi yang enggak paling enggak dalam misalnya usia berapa anak belajar membaca atau usia berapa anak bisa belajar membaca, bukan begitu ya Ibu Yuli? Benar Pak. Ya, kira-kira Ya, apa yang tepat Ibu Yuli prompt-nya nih? Usia berapa atau berapa usia? mungkin boleh ditanyakan kepada guru bahasa Indonesia Pak, silakan Iya, di sini. mungkin
Bapak Usia berapa ya? yang bisa Ada yang membantu guru bahasa enggak? ya untuk redaksionalnya. Redaksionalnya apa ini? Usia berapa? Salah. Usia berapa anak bisa belajar membaca? Ya, mungkin yang prom yang tadi sudah kita buat, tapi ada yang mengganjal, kok hasilnya beda ini dengan prom yang di bawah. Nah, berarti kita edit lagi yang perintahnya. Usia berapa anak bisa belajar membaca? Kita update seperti ini Bapak Ibu. Update, biarkan dia mencari data. Nah, Ada. ya. Usia yang tepat untuk anak mulai belajar membaca seperti ini. Oke. Oke. Sekarang kita ke materi lagi. Edit prompt tadi ya sudah saya contohkan instruksi yang benar. Sekarang mengapa prompt app itu penting? Nah, sekarang sudah kita buat tentang prompt itu apa? Cara mengerjakan atau membuat perintah dengan baik nih, Bapak Ibu. Prompt adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Prompt yang dipikirkan dengan yang hasil matang ya, dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Artinya kalau kita menggunakan apakah itu AI dari ChatGPT atau yang mana, usahakan Bapak Ibu prompt-nya jangan yang umum. Kalau umum maka hasilnya pun tidak akan maksimal nanti. Jadi memang kita memilih prompt itu Bapak Ibu memang benar-benar akurat. Ya nanti ada di slide selanjutnya. Ini ada beberapa bisa dicatat Bapak Ibu. Ya. Pertama, di prompt itu harus ada persona. Ya. Peran. Harus ada persona, kemudian harus ya persona itu seperti apa Pak? Misalnya Anda adalah sebagai guru IPA. Itu kan persona ya. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Kemudian setelah persona, apa peran, kemudian harus di dalam prompt itu harus ada tugas atau langkah. Artinya jelaskan bantuan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Contoh, kita gabung ya dengan peran dan tugas. Saya bacakan, Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Kemudian tugasnya apa? Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proses kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Kemudian yang ketiga apa? Formatnya. Tadi sudah disuruh buat diskusi nih. Formatnya kayak apa? Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya sudah mulai enak nih. Kemudian batasannya apa? Jangan sampai prompt yang kita buat itu mengambang Bapak Ibu. Maka harus dibuat batasan. Ya, batasannya apa? Bahwa tugas ini atau proyek ini ditujukan untuk kelas dan spesialisnya. Ya, batasannya untuk apa? Batasannya untuk ini nih misalnya. Ya, batasannya untuk siswa kelas 7 dan seterusnya. Jadi dibuat batasan. Kemudian contoh ini opsional. Ini opsional Bapak Ibu, boleh kita nggak buat ya, boleh dibuat. Ya, contoh ini. Berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi prompt yang efektif pertama persona, sekali lagi silakan Bapak Ibu bisa dicatat di cari kertas, nanti kita ada simulasi mungkin sekitar 10 menit ya. Kemudian persona ya, misalnya Anda adalah seorang guru IPA dan seterusnya, tugasnya apa? Ya, buatkan saya ini, kemudian formatnya apa? Kemudian konteksnya bagaimana? Konteksnya tadi, batasannya. Ya, kemudian contoh.
Oke, itu dulu Bu Yuli. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita simulasi dulu Bu ya. Baik, Pak. Oke. Oke. Ya. Apa ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab atau bagaimana, Pak? Kalau ada tanya jawab silakan. Oh ya, baik. Ibu Bapak guru hebat semua, tadi terima kasih kepada Pak Aji sudah menyampaikan materinya. Sebelum kita masuk kepada sesi simulasi, saya persilakan kepada Ibu Bapak semua jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan mengaktifkan mikrofonnya jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang baru saja disampaikan oleh Pak Ajis. Saya silakan Ibu Bapak. Sekali lagi saya tawarkan jika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua sebelum kita lanjut kepada sesi simulasi. Baik Pak Ajis. Halo Pak Ajis. Halo ya. Tampaknya ini kawan-kawan semua bisa langsung lanjut ke sesi simulasi. Tidak Oke, ada yang... silakan kita 5 menit cukup ya. Ya, silakan, boleh. Oke, jadi siapa yang sudah selesai bisa raise hand untuk menampilkan hasilnya, Ibu Yuli. Seperti itu, Bu. Baik, berarti kepada Ibu Bapak semua disilakan untuk mengetik aplikasi Gemini, Pak ya. Membuka Gemini, aplikasi Bu ya. Boleh lewat HP, silakan kalau mau pakai HP. Ya, kalau mau ya, pakai, tapi lebih enak pakai perangkat ya, laptop atau kan enak. ya. Jadi Baik, sekali kepada lagi, ya, di dalam prompt itu ya ada 4 tuh. Yang perlu diperhatikan personanya apa, berperan sebagai apa Ibu, Bapak, kemudian tugasnya apa yang Bapak Ibu mau perintahkan atau mau Gemini lakukan. Kemudian seperti apa sih tugas yang akan diberikan kepada Gemini ini untuk dibuatkan. Nah, kemudian konteksnya batasannya sampai mana. Misalnya buatkan saya adalah guru SMP kelas 7 mata pelajaran matematika. Tolong saya buatkan penilaian tentang ini dalam bentuk rubrik penilaian. Hindari penilaian dengan cara ini seperti itu. Silakan Bapak Ibu ya, 5 menit kita tunggu. Kalau ada yang sudah selesai silakan raise hand, baru kita share screen hasilnya. Kita lihat hasil chat GPT-nya seperti apa, hasil prompt-nya gimana.
Baik, Ibu Bapak sekalian, ada yang sudah menjalankan aplikasi Gemini-nya dan sudah mengisi dengan prompt sesuai dengan syarat yang dipaparkan oleh Pak Ajis tadi, yaitu menampilkan persona, kemudian tugas yang diminta, formatnya, konteks serta contohnya. Silakan boleh mengaktifkan mic-nya dan menampilkan tugasnya. Jika ada yang sudah selesai, disilakan. Ayo Bapak Ibu silakan kalau mau. Atau gini aja, gimana kalau Ibu Yuli dulu simulasi sih? Oh, saya Pak ya. Iya, Oke, baik. sebagai pemantik untuk peserta nih. Ya, mohon izin Pak, saya menampilkan. Siap. Saya kebetulan ya. Iya, sudah terlihat Pak ya? Jadi ini saya membuat mengisi di prompt itu adalah personanya Anda adalah guru matematika kelas 11 fase F, kemudian tugasnya yang saya minta, tolong buatkan rangkuman materi fungsi inverse disertai jadi formatnya disertai tabel atau bagan penjelasan beserta contoh soal dalam bentuk soal uraian berjumlah 2 soal dengan level lots. Jadi tampilannya tadi ada 1, 2, 3 draft yang disediakan oleh aplikasi ini. Kemudian ini adalah hasil dari rangkuman yang ditampilkan, rangkuman materi fungsi inverse. Dia memberikan pengertian fungsi, kemudian syarat fungsi, lalu cara menentukan fungsi. Kemudian di sini juga ditampilkan tabel sesuai yang saya mintakan. Hebat ya. Ya, bisa diekspor tuh, Bu. Ya, ekspor di set bisa. Iya ya. Bentar, ya. Ekspornya berarti ke bawah ini, Pak ya. Ini di atas, Bu, di atas tadi. Di atas bukan. Di atas tadi. Yang tabel tadi, kolom tabel. Kolom tabel. Nah, itu tuh. Iya. Ya. Oh ya, nah, oke. Ekspor to set. Bisa diekspor. Ya. Di dalam, kalau yang di bawah tadi itu bisa dalam bentuk doc, nggak apa-apa juga. Oh ya. Ya. Ini Pak ya. Iya. Export to doc. Export to doc. Ya. Okay. Itu dulu yang bisa saya tampilkan, Pak. Cuma mungkin ya, sebagai masukan Ibu Yuli, mungkin bisa ditambahkan di dalam formnya itu lebih spesifik lagi. Kalau bisa dimasukkan CP-nya dengan TP-nya. Oh, siapa? Nah, itu lebih top lagi, Bu. Ya, siapa? Ya, capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Jadi lebih sesuai dengan kurikulum merdekanya. Ya, hebat, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ayo, mana yang lain, teman-teman yang lain silakan. Di sini kita saling berbagi ya, Bapak Ibu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, kita saling berbagi, Bu. Disilakan Ibu Bapak yang lain. Kalau ada yang sudah mengutak-atik aplikasinya, silakan. Nah, itu. Kalau di tampilan saya, Ibu siapa nih? Epeni ya? Silakan Ibu Epeni. Ada 15 orang yang mengangkat, 17 orang yang mengangkat tangan. Silakan dari 17 ini, kalau ada yang mau menampilkan. Saya Bu Yulina, bisa lah. Oh baik, silakan Ibu Modes, silakan Ibu. Silakan Bu. Ada yang mau saya tanyakan sih, sebentar ya. Oh ya. Ini sebentar, saya share screen dulu. Nah. Sebentar. Mana nih? Sudah nampak Bu, sudah tampil. Oke. Ya. Tadi saya nyoba 2, tapi nggak selengkap tadi sih, nggak ada CP, nggak ada ininya, oleh kan harus nyari ya. Ini saya nyoba tadi pertama gini aja, materi ajar sudah ada ya.
8 SMP lengkap dengan asesmen dan rubrik penilaian. Ini tadi keluarnya seperti ini, Pak. Ini sampai bawah. Nah, ini soalnya cuman yang pilihan ganda berikan beberapa dengan menguji pemahaman tentang konsep dan berarti ini yang soalnya ini nggak keluar sendiri gitu ya, apa saya ada yang kurang, Pak? Ya ada yang kurang promnya aja, Bu. Silahkan diketik lagi, diketik lagi, Bu, di bawahnya itu. Diketik tapi lagi, saya ya. pernah buat ini nyoba aja sih untuk buat soal yang multiple choice yang pilihan ganda. Hasilnya tidak serapi dari ChatGPT. Iya. Yang Gemini ini tidak serapi itu sih. Itu kenapa ya, Pak ya? Terus yang bawah ini saya coba lagi. Kan tadi saya copy lagi, saya tambahi di sini dengan lembar kerja siswa. Iya. Saya tambahi. Tapi lembar kerja siswa keluarnya cuma segini aja. Itu berarti memang kurang ya, harus lebih spesifik gitu ya, lebih. Betul. Promnya. Oke. Nanti bisa Ibu di bawah ini ada kayak bisa tambahkan, diklik misalnya. Oke. Ini di bawah ini ada tulisan seperti ini dengan materi frase diarahkan siswa ini berarti memang ini kayak ada saran di sini tuh memang. Betul. Berarti itu saya kurang gitu. Kurang spesifik tadi. Oh, baik. Ya, personanya mungkin, kemudian konteksnya apa, ya batasannya sampai mana. Makanya agak ngambang nih. Ya. Karena nggak ada batasan. Ya. Ini sudah hebat sih, Bu. Sudah lumayan. Nanti kan kita bisa tolong dong tambahkan jawaban dari soal tersebut misalnya. Ya. Tolong dong tambahkan penilaian ini dan seterusnya. Bisa di bawah. Nanti saya coba lagi. Jadi tanpa mengubah prompt di atas tadi yang Bapak Ibu buat, tapi bisa menambahkan misalnya tolong dong tambahkan ini. Oh gitu. Ya, bisa, Bu. Coba langsung diketik aja, Bu, di bawahnya tuh. Dicoba ya, saya coba ya, Pak ya. Silakan. Yeah. Sebentar. Berarti ini langsung sini ya, Pak ya. Tadi nggak usah saya copy. Nggak usah. Tambahkan apa yang mau ditambahkan lagi menurut Ibu? Apa ya? Tadi ya soal ini ya, soal yang tadi soalnya nggak keluar soal apa? Tolong buatkan soal esai dan jawabannya misalnya kan. Soal ini pilihan ganda. Yang tadi saya tanyakan biar nanti kelihatan pilihan ganda seperti apa, Pak. Tolong buatkan 10. Iya, betul. 10 soal pilihan ganda dan jawabannya misalnya. Pilihan ganda. Dan ini berarti nanti langsung terhubung dengan di atas tadi atau enggak, Pak? Betul, terhubung dengan di atas. Oh gitu, berarti saya nggak harus ngopi ya? Nggak harus, kecuali Ibu menambah chat baru. Itu baru nggak terhubung dia. Oh baik. Silakan kita lihat submitnya, apa sih yang terjadi. Oh iya betul lah, biasanya saya copy, saya tambahkan, saya copy. Ya kan. Lengkap nih. Ini rapi ya, kemarin saya nyoba kok nggak rapi, lumayan sih. Iya. Tapi ini kalau umpama nih, nanya Pak, kalau mau saya pindah ke Word, pindah gitu, kalau karena sudah banyak nih, makanya kalau kita share ke doc itu semuanya. Oh gitu. Tapi rapi ya Pak ya, ini saya belum pernah. Iya, betul. Masa pindah, kalau ChatGPT itu kan nggak rapi jadinya ya. Iya. Ininya nggak, ini kok ini rapi ya. Kemarin saya buat nggak rapi gini. Itu tadi Bu ya, jadi promnya. Baik. Lagi. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Enggak. Berarti gitu saya nggak harus ngopi-ngopi ya Pak ya? Enggak. Kalau misalnya soal pilihan gandanya kurang, tinggal ditambahkan lagi. Tambahkan lagi dong 10 soal. Nah, seperti itu. Enggak. Berarti kalau ke Word tinggal saya di blok pindah gitu aja ya? Enggak. Jangan di bawah Bu, coba dia. Di export aja di bawah mana? Ya itu yang share to doc. Oh, di export. Oh iya baik. Oh iya. Export to doc. Tunggu dia ya, Pak ya.
Nggak apa-apa, Bu. Oke, silakan open doc-nya, Bu. Oke. Oh iya, Iya, tampil ya, Bu? tampil. Iya, Terlihat ya Pak di mantap. sini, terlihat kan? Iya. Berapa lagi kita minta 2 orang atau 1 lagi ada, Ibu Yuli? Baik. Untuk Makasih simulasi. Pak Asis, terima kasih. Oke, Bu. Oke. Ya, Makasih terima Bu Yulina. Ya, terima kasih Bu Modes. Silakan sekarang dari bapak-bapak bolehlah. Siapa Ayo, yang mau Bapak-bapak, masa kalah dengan Ya. yang perempuan nih? siapa yang mau jadi sukarelawan menampilkan hasil kerjanya mengutak-atik Gemini, silakan Bapak. Bapak-bapak silakan, disilakan. Ini yang mengangkat tangan ada 16 orang. Dari ke-16 orang ini silakan siapa yang mau menampilkan hasil kerjanya menggunakan AI Gemini tadi. Ada yang mau jadi sukarelawan Bapak-bapak atau Ibu lagi? Ayo, siapa lagi nih? Silakan. Oh, ada yang berkomentar lelet katanya. Pak Junaidy mau menampilkan hasil kerjanya Bapak? Kita sampai pukul berapa, Ibu Yuli? Oh iya, kita sampai dengan pukul 9 Pak, 21. Atau Iya, mungkin berarti ada 30 menit lagi ya, kurang ya, lebih. benar. Atau mungkin Bapak kalau ada yang mau dilanjutkan lagi terkait materi, saya persilakan kepada Iya, Pak Aji. oke ya, sambil menunggu kalau ada yang mau simulasi silakan ya. Oke, baik Bapak Ibu, permisi. Saya lanjutkan kembali. Sebenarnya tinggal sedikit aja sih. Tapi jadi nanti di akhir ada untuk tes uji kompetensi, Bu ya. Nah, nanti ada tes uji kompetensi ini sebagai syarat kami sebagai peserta pengembasan sejauh mana materi yang telah kami sampaikan. Dan mungkin ya, jadi peserta yang ada di sini, ya, komunitas Kombel Dikmen itu akan mengeluarkan sertifikat ya, gratis loh Bu. Ya, saya sangat menyayangkan, mohon maaf dalam tanda petik, sekarang PMM ini sudah disusupi oleh oknum. Kenapa di oknum? Ya, iming-imingnya minta transfer 25.000 untuk keluarkan sertifikat Bapak Ibu. Ya, itu belum terpantau di pusat karena saya sudah sampaikan kepada yang pihak pemangku kepentingan, nanti dikaji ulang. Ya, webinar yang ada di PMM itu narasumbernya itu kan nggak jelas. Narasumbernya nomor sertifikat ini, nomor WA-nya ini. Ya, jadi sudah disusupi dan alhamdulillah di Kombel kita ini yang diasuh oleh Ibu Yuli ya diberikan secara cuma-cuma tapi dengan syarat tadi melaksanakan kompetensi atau mengisi presensi yang akan nanti disebarkan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan materinya sedikit lagi. Nanti kita akan bahas kompetensi yang akan Bapak Ibu untuk kerjakan. Oke, tadi ini ya. Buat beberapa pertanyaan, ini untuk refleksi. Tadi sudah selesai ya contoh-contoh yang beberapa guru yang sudah dibuka kayak Ibu Modesta, Ibu Yuli, alhamdulillah ya sudah baik semuanya, tinggal dimodifikasi lagi, sering-sering berlatih ya, karena namanya asisten pribadi ini ya, kalau nggak pernah kita suruh dia nggak tahu, dia nggak ngerti apa yang ada di pikiran kita. Jadi sering-sering menggunakan Gemini-nya. Nah, Gemini ya yang tadi bisa berintegrasi dengan beberapa platform di Google, ada mulai dari Google Doc, Google ya, Slide, kemudian Sheet, ya kan, masuk di prompt untuk asesmen pun ada, Bapak Ibu. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau membuat RPP nih, nah ini lagi marak-maraknya nih, ya, Bapak Ibu
Ya, perlu diingatkan bahwa CP dan TP yang ada di PMM itu belum sepenuhnya update karena yang terbaru nomor BSPK 23 tahun 2024 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni itu yang terbaru Bapak Ibu, yang CP dan TP-nya. Kalau di PMM itu belum sepenuhnya update. Jadi caranya nanti ini bisa Bapak Ibu gunakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, Anda adalah, nah ini ada yang bertanya nih, apa Pak bedanya antara Anda dan saya ketika kita mengerjakan prom? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada bedanya antara Anda dan saya. Ya, ini cuma mempersonalisasikan saja bahwa yang ditujukan itu adalah sebenarnya kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu mau tulis Anda atau Bapak Ibu mau tulis saya adalah seorang guru dan seterusnya itu nggak masalah. Ya, ini contoh prom ya. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Buatlah rencana pembelajaran atau RPT untuk topik aljabar, ya. Ini yang saya yang sampaikan tadi. Kemudian ada alur tujuan pembelajarannya, ya. Ada alur tujuan pembelajaran. Kemudian buat formatnya dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Ini tadi Bapak Ibu. Ya, itu yang mungkin yang dialami Ibu Modesta tadi. Kenapa berhamburan? Kenapa? Karena mungkin tadi formatnya, ya, atau dan batasannya. Nah, buatkan tugas kontekstual untuk siswa di Kota Pekalongan. Ini contohnya. Ya, kemudian contoh ini untuk opsional aja yang paling bawah. Konteks soal cerita dengan lokasi konteks budaya mereka. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk draft pembelajaran? Sama Bapak Ibu. Ya, ini untuk slide. Ya, mau buat slide bisa. Buat formatnya dalam bentuk slide, ya bisa. Ya, konteksnya apa? Siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak animasi atau kartun. Nah, ya. Oke. Komponen praktik untuk di set. Buat rubrik penilaian untuk proyek P5 dengan topik aljabar di kelas 7 SMP. Ya. Buat formatnya dalam bentuk tabel. Siswa punya keahlian bercerita tentang budaya lokal. Jadi konteksnya ini nanti. Jadi yang keluar, ya, yang akan dihasilkan oleh prom nanti ada rubriknya, jadi rubrik itu dalam bentuk tabel, kemudian ya bercerita tentang budaya lokal. Nah, itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa membuat prom itu, ya, hindari membuat prom itu asal-asalan Bapak Ibu, jangan terlalu umum, harus spesifik seperti ini. Ya, ini untuk kuis, untuk asesmen soal cerita tentang topik aljabar. Nah, ini sudah nggak ada lagi ya, ini untuk kami. Oke. Nah, sekarang masanya adalah uji kompetensi. Ada ujiannya juga nih loh. Oke, Bapak Ibu, saya share, di kolom chat saya sudah sertakan linknya, silakan Bapak Ibu bisa diklik. Oke, saya berikan, ya, saya bahas dulu ya cara pengisian untuk uji kompetensinya. Oke. Oh ya, harus ganti akun dulu nih Bapak Ibu. Oke ya. Nah, di kolom trainer, email trainer, Bapak Ibu masukkan email saya 281 @guru SMP pelajar ID. Ini
Oke, Bapak Ibu ya, saya berikan tata cara mengisi uji kompetensinya seperti apa. Nah, karena kami sebagai peserta akademi, Gemini Academy itu diwajibkan untuk memberikan uji kompetensi sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang materi Gemini walaupun dalam waktu singkat, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjawabnya. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Ini kan nanti otomatis ya sesuai dengan akun Bapak Ibu. Ya, tinggal Bapak Ibu centang, misalnya ini Bapak Ibu tinggal centang nama lengkapnya diisi ya. Contoh tanpa gelar ya. Ya. Nomor, kemudian email belajar kita ya, tinggal di copy aja. Kalau nggak hafal tinggal di copy aja yang di atas Bapak Ibu. Pastikan di sini. Jabatannya kalau dia guru silakan klik guru, kalau dia pendidik silakan klik guru. Kemudian Bapak Ibu masukkan NPSN-nya. Oke. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama sekolah. Nama sekolah, kemudian kabupatennya apa. Nah, email trainernya ini ya. Bapak Ibu masukkan email saya ajis281@guru.smp ya, ID. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu jawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Ya, misal seperti ini, salah satu prinsip AI ya di social beneficial, apa arti prinsip ini? Kemudian Pak Aldi. Nah, ini contoh yang prom Bu ya. Contoh promnya. Pak Aldi adalah seorang guru kelas 7 di Indonesia menggunakan chatbot AI dalam mengajar matematika. Bagaimana chatbot AI tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang personal untuk siswa? Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Nah, ini personal untuk siswa. Apakah chatbot itu menggantikan peran guru dan kelas? Nah, sudah tentu tidak ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian, apakah Gemini selalu memberikan yang jawaban akurat? Ya, enggak selalu ya. Karena kadang Gemini itu bisa bias, bisa halusinasi. Ya, enggak selamanya benar Bapak Ibu. Kemudian saat menggunakan AI di kelas, Pak Aldi ingin memastikan bahwa ia tidak melanggar privasi data siswa. Yang tadi ya, jangan dipublikasikan privasinya. Mengapa prompt efektif yang sangat penting penerbangan AI seperti gini? Pilih 3. Nah, ini. Kenapa prompt efektif itu harus digunakan? Oke, Pak Budi ingin Gemini bertindak sebagai mentor berpengalaman untuk guru sekolah dasar. Bagaimana dari struktur prompt yang ia gunakan? Nah, ini ya. Apakah prompt itu termasuk dalam persona, format, tugas, atau konteks? Ya, Pak Gemini, Pak Budi bertindak sebagai mentor berpengalaman untuk guru sekolah dasar. Ya, apakah dia persona, format, dan seterusnya. Bu Lina adalah guru SMP dan seterusnya. Nah, ini disuruh membuat Bapak Ibu prompt ya, soalnya nih. Oke. Bapak Ibu tinggal lihat ya prompt-prompt yang efektif kayak mana. Bu Sinta menggunakan prompt efektif. Oke Bapak Ibu ya, silakan dikerjakan dulu. Kalau masih ada waktu baru kita simulasikan ya, yang mau simulasi untuk chat GPT tadi atau Gemini.
Saya serahkan kepada Ibu Yulina. Silakan, Mbak. Baik, kepada Ibu Bapak yang masih hadir di ruang Google Meet ini, diberikan waktu untuk mengisi link drive yang sudah dibagikan oleh Pak Ajis tadi. Sebagai informasi, setelah Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi tadi, otomatis sertifikat juga akan keluar, Pak ya. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah dengan mengerjakan uji kom, di mana tautan uji komnya sudah dibagikan oleh Pak Ajis dalam kolom chat pada Google Meet kita hari ini. Kepada Ibu Bapak disilakan, masih ada waktu untuk mengerjakan uji kompetensinya. Berapa lama waktu yang 5 menit cukup tidak Pak ya? 5 menit cukup, Bu. Ya, oke. Sekarang 20.44, jadi 5 menit 20.49. Sebelum nanti kita kembali ke ruang utama ini untuk mungkin closing statement dari Pak Ajis. Dan Betul, ya. kalau ada simulasi lagi boleh, kalau ada yang Bisa. bersedia. Ya, disilakan Ibu Bapak melihat kembali di kolom chat. Di situ sudah disematkan oleh Pak Ajis link Google Google Uji Doc-nya kompetensi. ya untuk uji kompetensi. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat kegiatan kita pada malam hari ini adalah dengan Ibu Bapak mengerjakan uji kompetensi pada program ini. Untuk email trainernya itu juga sudah ditampilkan oleh Pak Ajis, yaitu ajis281@guru.smp.belajar.id untuk diisi pada Google Form uji kompetensi program Gemini Academy 2024. Sambil jalan, mungkin bisa. Maaf Bun, boleh tanya Bu? Ya, silakan Ibu. Silakan. Boleh tampilkan linknya lagi Bun? Linknya masih ada di kolom chat Ibu. Silakan dibuka di pesan, di kolom pesan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu jangan takut benar salah Bapak Ibu ya. Nanti takutnya nggak lulus itu. Kerjakan aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jawaban Nggak untuk masalah, Bu. Nggak ada masalah. Itu Ya. sebagai apa? Evaluasi refleksi aja Bu. untuk evaluasi untuk ya platform seperti Repo dan Google, apakah pembelajaran atau pelatihan Gemini ini bisa dilanjutkan atau tidak. Misalnya dari hasil uji kom se-Indonesia menunjukkan grafiknya masih kurang paham misalnya, ya akan diadakan pelatihan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ajis, Siap. ini ada peserta yang mengatakan bahwa dia tidak bisa mengakses untuk link uji kom itu apa karena tidak menggunakan akun belajar ya Pak ya? Iya, Ya, ini- akun belajar ID. Ya, baik, jadi diinformasikan kepada Ibu Bapak untuk bisa mengakses link Google Form ini harus menggunakan akun belajar. Jadi dipastikan akun belajar ID Ibu Bapak saat mengisi ini aktif. Sekali lagi menggunakan akun belajar. Jadi untuk Ibu Bapak yang masih keterangannya memerlukan izin, bisa dicek kembali apakah akun belajar yang digunakan oleh Ibu dan Bapak untuk membuka tautan Google Form itu untuk uji kompetensinya.
Baik, saya kira sambil jalan sudah cukup banyak yang menyelesaikan pengisian uji kom. Saya kira Pak Ajis apa masih bersama kita di sini? Baik, ini ada lagi yang menyatakan tidak bisa mengisi. Ibu Titusiana, sekali lagi diingatkan bahwa untuk mengisi uji kompetensi ini harus menggunakan akun belajar Ibu. Jadi dipastikan akun belajar Ibu aktif saat membuka. Atau Google Form ini tertaut dengan akun belajar. Kalau Ibu menggunakan akun lain, akun Gmail selain akun belajar, otomatis dia tidak bisa dibuka. Itu kan nanti dalam keterangannya pasti akan muncul bahwa formulir ini hanya dapat dilihat oleh pengguna dalam organisasi pemilik formulir. Jadi pastikan akun yang digunakan untuk membuka akun belajar. Pertanyaan mengenai sertifikat, ya, itu dengan sendirinya ya Pak Sauki, begitu Bapak selesai mengerjakan uji kompetensi, otomatis juga sertifikat yang diisi oleh kami selaku penyelenggara akan langsung keluar. Nantinya untuk sertifikat itu akan dibagikan link drive-nya, Pak. Link drive-nya nanti akan kami bagikan. Baik, terima kasih Ibu Rustabin Sani sudah selesai mengerjakan. Kita sambil menunggu Ibu Bapak guru yang lain. Ya, jadi untuk link sertifikat setelah kegiatan akan dibagikan. Silakan Ibu Bapak mengecek daftar namanya yang sudah mengerjakan uji kompetensi, otomatis namanya akan muncul atau sertifikatnya akan muncul. Ya, terima kasih Pak Sauki. Ibu Bapak, apakah sudah selesai semua? Boleh memberikan emotikon jempolnya kalau sudah selesai mengerjakan. Ya. Baik. Oke, nampaknya sebagian besar sudah selesai mengerjakan. Ini saya kembalikan lagi kepada Pak Aziz. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Iya. Kalau ada yang mau simulasi dulu? Ya, silakan saya tawarkan kepada Ibu Bapak sekalian kalau ada yang mau menampilkan simulasinya sesudah mencoba mengoperasikan aplikasi Gemini tadi, disilakan Ibu dan Jadi perlu Bapak. diingatkan lagi ya untuk email trainernya itu pakai akun saya ya, Ajis 281. Tadi saya lihat di dashboard pusat masih ada yang keliru menuliskan. Iya, ini ya saya bagikan dulu dashboardnya tadi. Rupanya masih ada yang keliru ya, tapi nggak apa-apa sih. Oke. Ini data yang sudah masuk ya. Ini nanti masuk di secara nasional Bapak Ibu. Ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini ya kan. Ini sudah ya, misalnya keliru. Ada Isnawati dari SMP Karau Kuala. Ada Ibu Lydia Pesik. Oke Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau simulasi silakan. Baik, disilakan kepada Ibu Bapak
guru hebat semua yang ada di ruang Google Meet ini, jika ada yang ingin menampilkan atau melakukan simulasi, ya. Ibu Nur Laila, silakan Ibu. Silakan Ibu Nur Laila. Atau ada yang ditanyakan pertanyaan sampai dengan materi terakhir kita ini. Kalau ada pertanyaan atau ada hal, ya silakan. Ibu Nur Laila. Baik, Pak Ajis, mohon maaf mengingat waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi. Mungkin di kesempatan menjelang berakhirnya webinar ini, saya bisa menyilakan Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan kepada Pak Ajis selaku narasumber kita. Saya persilakan, Pak. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah masih bertahan sekitar 117 orang. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan sekali lagi bahwa kecanggihan teknologi tidak akan menggantikan guru-guru hebat semua, enggak. Tapi teknologi itu akan membantu kita untuk lebih kreatif, inovatif dalam melakukan perancangan pembelajaran di kelas. Nah, jadi siswa-siswa juga bisa diarahkan untuk chat GPT Bapak Ibu. Ya, kita arahkan anak-anak mencari sumber dari berbagai sumber, khususnya di chat GPT. Oke. Itu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Setiarso sebagai Ketua Kombel. Nanti ada link absen untuk sertifikat dari Kombelnya, Bu. Oke, silakan Pak. Saya serahkan. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ajis. Mungkin kepada Ibu Bapak semua boleh memberikan tepuk tangan meriah apresiasi kepada Pak Ajis atau dengan menekan emoticon tepuk tangan yang ada di Google Meet kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Ajis. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Arso kalau ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Silakan Pak Arso. Baik, terima kasih Ibu Julina selaku moderator dengan Pak Ajis selaku narasumber kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang masih setia. Kita sama-sama belajar di room yang sangat kecil ini Bapak Ibu ya, walaupun kita tanpa tatap muka, insya Allah nanti mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Nanti Bapak Ibu sedikit saya sampaikan untuk link absen nanti akan dibagikan rekan kami Pak Gunawan ya, nanti di kolom chat ya, sama apa namanya di grup kita yang di grup WA ada juga, nanti kita sambil share situ. Nanti otomatis untuk sertifikat akan keluar dengan sendirinya. Apabila nanti ada kendala, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi kami, akan ada kendala sertifikat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita kedepannya juga akan melakukan kegiatan lagi webinar mungkin dengan tema yang lain. Kalau Bapak Ibu nanti misalkan mau berbagi praktek baik, kami siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja Ibu Lina, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang baik dari Kalimantan Tengah dan maupun dari wilayah Indonesia lainnya. Saya lihat banyak teman-teman juga kita dari seberang pulau juga ya, baik dari Jawa ada, Sumatera ada, baik terima kasih semuanya. Mungkin itu aja Bu Lina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arso, boleh kita berikan apresiasi yang meriah kepada Pak Arso maupun kepada Pak Ajis. Ya, dengan ini terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan webinar kita. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak guru semua yang sudah mau membersamai kita dalam webinar ini.
Akhir kata, saya Yulina Suyana sebagai moderator webinar menyampaikan permohonan maaf saya jika selama saya memandu kegiatan ini ada perkataan dan tindakan saya yang kurang berkenan serta kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Sampai jumpa Ibu Bapak semua di acara webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, salam dan bahagia.